السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون، akhwati al-kiram, kepada segenap hadirin saudaraku yang mulia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata limpahan rahmat taufik min Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul berjumpa di satu majlis, yaitu majlis ilmu, di tempat yang sangat mulia di muka bumi ini, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, berkumpulnya kita di tempat yang mulia dan hadirnya kita di majlis yang mulia ini, marilah kita luruskan niatan-niatan kita agar semua itu didasari, dilandasi dengan niat, yaitu keikhlasan lillahi jalla wa ala
semata-mata karena Allah, bukan karena siapapun, bukan untuk kepentingan apapun, namun semata-mata kita jadikan majlis semacam ini at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan tafaqquh fid din, mempelajari agama ini. Semoga dengan niatan-niatan yang benar, niatan yang ikhlas, Allah Jalla wa Ala membukakan hati kita, melapangkan dada kita, sehingga maksud dari tujuan seorang menuntut ilmu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, di antara tanda-tanda betulnya, benarnya seorang ketika menuntut ilmu terhadap ilmu yang sahih, ilmu yang benar, ialah raf'u al-jahalati an nafsihi, upaya seorang mengangkat kebodohan, mengangkat ketidaktahuan dalam sebuah perkara yang ada pada dirinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kedua, kami ucapkan jazahumullah khairal jaza. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan kepada segenap, pertama, pengurus masjid, dalam hal ini takmir masjid beserta jajarannya. Kita ucapkan syukur, yaitu ucapan terima kasih diizinkannya dan diberikan kepada kita fasilitas untuk menggunakan masjid ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan niatan-niatan baik kaum muslimin tatkala memudahkan urusan-urusan saudaranya menjadi catatan yang mulia, baik yang disegerakan oleh Allah Jalla wa Ala balasannya di dunia, tetapi yang lebih yang ditunggu oleh semua manusia ialah balasan yang sangat mulia dan berharga kelak di hari akhir. Demikian pula kepada pemerintah setempat yang telah mengizinkan diselenggarakannya acara ini, dan tak lupa kepada orang-orang tua yang berada di sini yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Kita ucapkan jazahumullah khairal jaza. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan atas dorongannya, motivasinya terhadap terlaksana acara ini. Dan akhiran, kepada segenap panitia yang terlibat dalam pelaksanaan serta hadirnya undangan yang juga dalam hal ini tidak bisa kita sebutkan, bisa saja di sana ada orang-orang yang lebih mulia ketimbang saya pribadi untuk berbicara di sini, lebih berhak untuk menyampaikan nasihat di tempat yang mulia ini. Maka kita ucapkan kembali ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan pada setiap masing-masing sebagai amalan yang mulia di sisi Allah. Sekali lagi
jika semua itu didasari dengan keikhlasan dan semata-mata dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ikhwani wa akhwati, saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang diamanahkan kepada saya dalam sesi yang pertama ini, pada hari yang pertama ini, adalah menjelaskan, mengenalkan perihal manhaj as-salaf, metode yang dilakukan, yang dilaksanakan kaum salaf dalam melaksanakan kehidupan mereka tatkala mereka dinaungi dengan satu kehidupan, yaitu menjalankan Islam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita berbicara masalah manhaj salaf, tidak terlepas dari pembahasan ini ialah pembahasan asal atau pemaknaan dari dua kalimat ini, di mana kalimat manhaju as-salaf tersebut di situ yang pertama ialah kalimat manhaj. Kata manhaj, orang mengira satu nama menjadi gelar kepada acara tertentu, gerakan tertentu, metode tertentu, tata cara tertentu. Para ulama ahlul lughah ketika menyebutkan kata manhaj atau minhaju, sesungguhnya dia bermakna kepada metode, pedoman atau cara. Kama qala Allah Ta'ala, likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan terhadap cara hidup yang ditempuh, yang dilakukan oleh para anbiya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Allah memberitakan bahwa setiap masing-masing para nabi, dari mulai Nabi Adam alaihi salam, kemudian hingga kepada Nabi Nuh yang disebutkan di situ kurun yang cukup panjang, 1000 tahun berjalan dalam kondisi umat berada pada tauhid, kepada dinullah, agama Allah, kepada Islam yang bermakna tunduk, patuh, serah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang kemudian
muncullah perihal yang mengotori kepada kemurnian tauhid, bermula dari mengabadikan yang diistilahkan untuk mengenang jasa, adanya inisiatif orang-orang yang mereka itu ingin mengenang jasa orang-orang yang berbuat baik di masanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam perihal penjabaran di mana awal kejadian, di mana awal munculnya kesyirikan, bahwa dulu manusia berada pada tauhid, kemudian ketika meninggal orang-orang soleh, ketika berlalu masa kehidupan orang-orang soleh, pewarisnya berusaha untuk mengenang jasa mereka dengan mengabadikan nama, dengan mengabadikan fotonya, dengan mengabadikan wujud bagaimana surah haula, bentuk gambar mereka orang-orang soleh. Dari situlah syaitan membisikkan bahwa tidak cukup mengenang jasa orang-orang soleh yang sudah meninggal ialah dengan kebaikan-kebaikan semata, tetapi mereka mendapatkan godaan, rayuan dari syaitan, sehingga terjatuh pada tingkatan pengkultusan terhadap kuburan-kuburan orang-orang soleh. Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala dengan sebab itu mengutus Nuh alaihissalam. Dari situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa tentang hadis syafa'ah disebutkan bahwa awwalur rusul, rasul yang pertama diutus oleh Allah adalah Nuh alaihissalam, memperbaharui, merombak, mengubah sesuatu yang telah diubah oleh manusia yang asalnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah di sana ada sebuah tulisan kitab tauhid karya Syekh Saleh Ibn Fauzan hafizahullah. Tatkala beliau ingin menjelaskan kedudukan pentingnya tauhid, dalam hal ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, disebutkan oleh beliau dalam pembukaannya ialah inhirafu al-basyariyah. Telah terjadi perubahan, telah terjadi membelotnya manusia, berpalingnya manusia dari agama yang diajarkan oleh Nabiullah Adam alaihi salam. Siapa pelakunya? Tiada lain ialah iblis sebagai pemukanya, syaitan sebagai pengikut iblis, syaitan dalam hal ini sebagai prajuritnya untuk memperbanyak makhluk-makhluk yang akan menyesatkan manusia. Maka ketika Nabi Nuh alaihissalam diutus,
orang menganggap bahwa Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan ajaran baru, mengajarkan satu ajaran yang baru, ajaran yang asing. Tetapi kalau kita mau jujur, diutusnya Nabi Nuh alaihissalam ialah untuk mengembalikan manusia yang dalam kondisi mereka telah berpaling dari jalan yang sebenarnya. Dikembalikan. Kalau kita mau jujur, yang betul siapa ini? Nabi Nuh alaihissalam atau kaumnya yang sudah lama melakukan sekian banyak perbuatan-perbuatan, norma-norma agama telah dilanggar, kesyirikan telah merajalela. Apakah itu yang kemudian diakui? Karena dianggap telah merakyat, dianggap telah menyatu, sudah mendarah daging. Tidak mungkin ini dipisahkan, tidak mungkin ini diobati. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam bukan dalam waktu yang sesaat. Mohon maaf, kira-kira kita pernah mendengar, artinya yang sezaman dengan kita, yang tidak dengan data yang sulit. Maksud dengan data yang sulit, kita harus mengumpulkan rujukan, buku-buku panduan sejarah. Orang dulu katanya ada yang 300 tahun, ada yang 150 tahun. Mungkin bisa kita katakan dari mana Anda mendapatkan sumber itu. Itu kan lebih repot. Artinya kalau kita jujur, di mana kita hidup, mungkin tetangga kita, kakek kita, atau sebelah kanan kita ada orang tua. Akurat kita katakan kakek saya usianya demikian, ada yang 80, ada yang 90, kan begitu. Atau orang kampung di situ, dulu ada bapak imam di situ usianya sampai 120 tahun dan masih sehat, meninggalnya hanya ketuaan, bukan seperti sekarang. Orang sekarang muda tapi segera meninggal karena penyakitnya luar biasa. Ya mohon maaf, kadang-kadang ada istilah apa? Komplikasi. Wallahu alam, komplikasi kalau menurut orang tua dulu kita itu apa? Nggak paham bahasa komplikasi, kan begitu. Kalau orang tua kita dulu mungkin taunya masuk angin, kan begitu ya, sakit itu. Masuk angin, sudah dikeroi, selesai. Nah kalau sekarang sekian banyak penyakit. Jadi orang-orang kadang usia belum 60 sudah tua duluan. Nabi Nuh alaihissalam dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 950 tahun. Dalam kondisi Allah berikan kesabaran kepada Nabi Nuh dalam mendakwahkan agama ini, mengingatkan kepada kaumnya. Bahkan nampak kegigihan beliau alaihi salatu wassalam itu kepada keluarga beliau, di dalam keluarga beliau, bagaimana beliau menyabari putra beliau yang ternyata juga tidak selamat. Demikian pula istri beliau disabari. Tapi yang namanya manusia seringnya berucap, ya sabar itu kan ada batasnya. Ya tidak. Kalau sabar itu ada batasnya, bagaimana menilai orang-orang yang punya kesabaran sampai meninggal? Terus batasannya seberapa? Ada orang, Masya Allah dalam hidupnya, dalam memperjuangkan agama sabar sampai meninggal. Siapa di antaranya? Nabi Nuh, sabar sampai meninggal. 950 tahun. Kita baru diuji 2 tahun, terus ukuran sabarnya menurut siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kesabaran beliau
63 tahun usia beliau. Ukuran kesabaran berapa tahun? Sampai kapan dan sampai kapan? Ternyata dari situ juga tetap bahwa apa yang diseru oleh Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan tanggapan yang tidak disepakati oleh kaumnya. Berlanjut kepada Nabi Musa alaihissalam juga begitu. Berlanjut kepada para anbiya yang digolongkan para rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam, kurang apa sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Dan ujian yang mana lagi yang ditunggu oleh seorang muslim tatkala dalam dakwahnya dia menantang. Adapun saya belum mendapatkan ujian yang berat. Apakah Anda tidak menengok dengan ujian-ujian yang telah Allah ujikan kepada para anbiya dahulu? Belum seberapa. Kalau boleh dimisalkan, seujung kuku tapi kita pilih jari kelingking. Karena kuku yang paling kecil dari apa? Jari kelingking. Kecuali kalau ada manusia itu ada kelainan. Antara jari kelingkingnya lebih besar ketimbang jari ibu jarinya. Jadi untuk menunjukkan kecilnya seujung jari kelingking belum ada apa-apanya. Ujian yang diujikan kepada para anbiya. Terus berlanjut hingga boleh kita menyingkat kepada Nabi Isa alaihissalam. Setiap masing-masing Allah berikan aturan syir'atan, dan setiap masing-masing para rasul apabila ada sebuah syariat yang diabadikan maka berlanjutlah syariat itu, dan jika terjadi perubahan maka ditinggalkanlah. Sebagai penutup, rasul yang ada ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap masing-masing Allah Jalla wa ala berikan kepada mereka syariat untuk diajarkan kepada kaumnya yang terlebih dahulu dilakukan oleh para anbiya, didakwahkan kepada keluarganya. Wa minhaja, dan juga pedoman, cara, metode. Dan pada kesempatan kali ini akan kita nukilkan salah satu risalah yang ditulis oleh Amr Abdul Mun'im Salim, yang menggambarkan tentang beberapa soalat, pertanyaan kepada salah satu imam agung muhaddits yang mulia di zaman kita ini, yaitu seorang tokoh hadis yang tersohor dari negeri Albania, yaitu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Disebutkan satu topik, hal as-salafiyatu manhajun am jama'atun? Apakah istilah salafi atau salafiyah atau salaf itu metode, cara dalam melaksanakan hidup, pedoman dalam melaksanakan hidup beragama ini, atau gambaran jamaah, satu kelompok, atau gambaran satu kelompok?
jawaban daripada soal ini akan menjawab definisi manhaj salaf. Kalau tadi dikatakan manhaj itu adalah pedoman, cara atau metode, maka kalau dikatakan apakah salaf itu manhaj atau jamaah, maka jawabannya bahwa as-salafiyatu huwal manhaj. Jadi salafiyah itu satu metode, pedoman, cara seorang dalam melaksanakan agama ini. Tapi apakah umum? Maka jawabannya alladzi i'tamada alaihi salaf wa saru alaihi fi i'tiqadatihim. Tapi satu pedoman, cara yang para salaf berpijak di atasnya dan berjalan di atasnya dalam urusan i'tiqadatihim, urusan keyakinan-keyakinan mereka. Wa muamalatihim, urusan muamalah mereka. Muamalah, hubungan, interaksi seorang, apakah dalam hal ini seorang terhadap keluarganya, terhadap tetangganya, terhadap temannya, murid kepada guru, guru kepada murid, muamalah seorang jual beli, pernikahan dan sebagainya. Wa ahkamihim, demikian pula metode bagaimana seseorang itu hidup di atas pelaksanaan hukum-hukum yang Allah Jalla wa Ala tetapkan dalam Al-Quran atau melalui Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarbiyatihim, pendidikan mereka. Wa tazkiyati nufusihim, dan bagaimana cara untuk membersihkan hati. Tazkiyatun nufus, jiwa itu perlu dibersihkan. Qala fasalafiyatu manhajun wa tariqatun. Maka yang namanya salafiyah itu manhaj, satu pedoman, tariqah, satu jalan, la jamaah, dan bukan kelompok tertentu, wa tanzim, demikian pula adanya seorang yang berkumpul, diatur dengan cara yang di situ melibatkan kepada adanya pembaiatan. Siapa amirnya, siapa anggotanya. Kalau sudah ada kesepakatan seorang anggota rela menjadi anggota atas kelompok tertentu dan berbaiat kepada amirnya, jika melakukan kesalahan akan terterapkan apa yang disilakan di sana, denda dan seterusnya. Kemudian penyebaran-penyebaran ke daerah lain harus seizin kepada pusat dan seterusnya. Bukan seperti itu manhaj salaf. Kama yadhunuhu al-ba'dhu, seperti yang disangka oleh sebahagian. Orang mengira namanya manhaj salaf itu komunitas yang diatur, dikuasai oleh seseorang, dan masing-masing membaiat kepada guru tadi atau pemimpin tadi. Qala wa hadha huwa ma yaqtadihi haddu salaf was salafiyah. Dan inilah sesungguhnya yang menjadi makna apa yang ditunjukkan oleh apa itu salaf. Jadi manhaj salaf itu akan diketahui lebih lanjut bahwa dia bukan jamaah, bukan menggambarkan kelompok, gerakan tertentu,
komunitas tertentu kalau kita paham apa itu salaf. Definisi apa itu salaf. Dalam hal ini perlu kita pahami tentang apa itu makna as-salaf, baik secara lughah maupun secara istilah. Berkata Al-Imam Al-Asfahani dalam kitab beliau Al-Mufradat fi Gharibil Quran, di sana ada para ulama yang bangkit untuk mengurai, menjelaskan kalimat-kalimat yang diistilahkan kepada kalimat gharib, kalimat yang asing, baik pada gharibul Quran atau gharibul hadis. Termasuk yang ikut andil dalam menerangkan apa yang ada pada gharibul Quran ialah Imam Al-Asfahani. Kata beliau, as-salafu maknanya ialah al-mutaqaddim. As-salaf itu pendahulu. Kama qala ta'ala, seperti apa yang Allah beritakan dalam surat Az-Zukhruf pada ayat yang ke-56. Surah Az-Zukhruf pada ayat yang ke-56. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alnahum salafan wa mathalan lil akharin. Allah Jalla wa Ala memberitakan dalam surah Az-Zukhruf pada ayat yang ke-56, dan kami jadikan mereka wa ja'alnahum salafan, yaitu pelajaran. Orang-orang dahulu menjadi pelajaran bagi siapa nanti? Wa mathalan, dan contoh lil akharin, kepada orang-orang yang setelahnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya telah mengajari bahwa dalam melaksanakan kehidupan ini kita disuruh mencontoh kepada orang-orang yang terdahulu. Dan makna orang-orang terdahulu juga bukan kemudian sifatnya umum. Karena yang namanya orang-orang dahulu juga ada yang tidak lurus agamanya. Baru nanti akan kita sebutkan siapa sesungguhnya orang-orang yang mereka itu dari kalangan para pendahulu disuruh kita jadikan sebagai contoh. Kita jadikan sebagai panutan, figur. Kata beliau, wali fulanin salafun karimun. Bagi si fulan itu ada salafun karimun. Ai abaun mutaqaddimun, orang tua yang telah mendahulunya. Bagi si fulan itu ada pendahulu yang mulia. Aba, orang tua. Yang mudah bagi kita, kalau dalam keluarga namanya anak dengan bapak itu duluan mana? Duluan mana dia? Bapak akan begitu. Ada anak karena ada apa? Bapak. Tapi semua berlaku begitu bahwa anak itu harus ada bapak? Hah? Iya. Adam, Isa. Mungkin pembahasannya panjang kalau ini nanti. Kalau kita bicara pada Adam, Allah
perjalankan lain. Masalah Adam tanpa ada ayah, tanpa ada apa? Ibu. Demikian pula masalah Isa tanpa ada apa? Bapak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan andai kata boleh penisbahan bahwa seorang yang dilahirkan tanpa bapak itu nisbahnya bapaknya kepada Allah, hasya wa kalla, maha suci Allah dari pensifatan ini. Allah ingatkan bahwa masalu Isa indallah kamathali Adam. Penciptaan Isa di sisi Allah itu seperti penciptaan Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin thumma yaqulu lahu kun fayakun. Dari tanah liat. Maka proses Adam alaihissalam beda dengan proses anak dan cucunya dalam hidup ini. Jadi kalau boleh kita nisbahkan, andai kata seorang lahir di muka bumi ini, jika tanpa ada ayah, dinisbahkan bahwa bapaknya adalah Allah, maka siapakah yang lebih pantas untuk dikatakan anaknya Allah? Tentunya siapa? Adam alaihissalam, karena tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan penggambaran yang sangat jelas. Tidak perlu teori panjang. Kita kembali. Li fulanin salafun karim. Bagi si fulan itu pendahulu yang mulia. Abaun mutaqaddimun. Orang tua yang telah mendahuluinya. Wassalafu, sehingga kesimpulan kata beliau Imam Al-Asfahani menyimpulkan namanya salaf adalah wa kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika. Semua orang yang mendahuluimu, baik itu bapak-bapakmu atau kerabat-kerabatmu, paman. Demikian pula bibi, kerabat yang mendahului kita, itulah namanya apa? Salaf bagi kita, pendahulu bagi kita. Itu kalau tinjauannya dari sisi apa tadi? Dari sisi bahasa. Kemudian berkata Ibnu Mandur, atau sebelumnya kalimat as-salafu, yaitu kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatik, dinukil dari salah satu komus yang mu'tabar, komus yang dijadikan pijakan oleh para ulama untuk merujuk tentang kosakata yang di situ perlu untuk mengenali makna yang sebenarnya. Kalimat wa kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika, setiap yang mendahulimu dari ayahmu maupun kerabatmu, dinukil dari Qamus Al-Muhit. Qamus Al-Muhit karya Al-Fairuz Abadi. Adapun Ibnu Mandur menukil atau dalam Qamus beliau, yaitu Lisanul Arab, beliau menyebutkan tentang as-salafu. Makna as-salaf ialah man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatika. Yang namanya salaf ialah siapa saja yang mendahuluimu dari ayahmu atau kerabat dekatmu. Alladzina hum fawqaka fis sin wal fadl. Mereka orang-orang yang lebih tua dan orang-orang yang lebih dahulu atau lebih mulia, punya kemuliaan, kelebihan dari sisi usia.
Walihada summiya as-sadrul awal, oleh karenanya dinamailah orang-orang dari kalangan sahabat yang hidup generasi pertama disebut dengan as-salafus salih, yaitu di kalangan minat tabi'in dikatakan as-salafus salih. Qala fas-salafu lughatan, dari situ disimpulkan bahwa salaf secara bahasa man taqaddam minal aba wal ajdad wal qarabah. Jadi istilah salaf kalau ditinjau dari sisi bahasa, siapa yang mendahuluimu dalam hal usia, yaitu ayah anda, kakek anda, atau kerabat anda. Wa bawwab al-Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu beliau seringkali setiap satu masalah beliau beri judul, dan inilah yang menunjukkan arahan para ulama apa yang disebut dengan fiqhu al-Bukhari, fikihnya Imam Bukhari. Man arada an yanzura diqqat ilmi al-Bukhari wa fiqh al-Bukhari falyanzur ila sani'ihi. Siapa yang ingin tahu kapasitas ilmunya Imam Bukhari itu dalamnya seberapa, siapa yang ingin tahu tentang kedalaman fikihnya Imam Bukhari, bahwa beliau faqih, itu luasnya seberapa, dalamnya seberapa, silahkan lihat kepada kitab beliau. Semakin mendengung ini. Silakan melihat kepada kitab beliau. Jadi beliau dalam Sahih Bukhari itu bukan hanya dikenal kehebatannya mengumpulkan, mengoreksi, mengalokasikan hadis-hadis yang sahih. Bukan itu saja kemampuan Imam Bukhari. Juga kemampuan Imam Bukhari bukan hanya ditinjau berarti beliau hafalannya kuat. Karena kalau dari sisi itu para ulama telah membuktikan kehebatan hafalan Imam Bukhari rahimahullah. Walaupun beliau berasal dari negeri Bukhara. Daerah mana sekarang itu? Rusia. Artinya kalau mungkin boleh kita mengatakan sesungguhnya kita ini kan juga orang asing, bermakna asing, asing dari Arab. Tapi Allah Subhanahu wa taala karuniakan, Masya Allah, di negara kita ini banyak para ulama yang mereka itu kefahaman bahasa Arabnya mungkin melebihi kita. Ada kefahaman bahasa Arabnya yang diistilahkan kepada ilmu alat, yaitu kalau memahami kitab luar biasa. Ada sebahagian yang mereka itu kefahamannya dari sisi untuk berucap. Karena tidak semuanya di kalangan para ulama yang ada di negara kita, tatkala ada kemampuan memiliki ilmu alat untuk membaca, memahami kitab dengan sebaik-baiknya, tatkala berbicara berhadapan dengan seorang yang mungkin menggunakan bahasa Arab, bisa keluar apa yang diucapkan. Juga sebaliknya. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya mengatakan babu ar-rukubi ala ad-dabati as-sa'bah wal fuhulati minal khayl. Bab bagaimana menunggangi binatang yang di situ kadang sulit dikendalikan, dan bab tentang kuda yang pilihan yang diistilahkan oleh orang Arab fuhulah, yaitu kuda jantan. Imam Bukhari mengambil dari ucapan Rashid bin Sa'ad. Dan Rashid bin Sa'ad ini seorang senior tabi'in yang kebanyakan riwayatnya mengambil dari
mayoritas para sahabat. Kata Rashid bin Sa'ad, kana as-salafu, ini ucapan Rashid bin Sa'ad, adalah orang-orang salaf, yastahibbuna al-fuhulata, senang kepada kuda jantan, li'annaha ajra wa adzar. Ajra, larinya kencang, wa adzar, ini kinayah kepada apa? Melintas, cekatan, dan lompatannya apa? Jauh. Suka dengan kuda seperti itu, digunakan dalam perang. Asyahid di sini ialah kana as-salaf. Rashid bin Sa'ad menyebutkan kana as-salaf, dulu orang-orang salaf. Karena Rashid bin Sa'ad ini meriwayatkan dari para sahabat, maka siapa yang dimaksud as-salaf di sini? Kana as-sahabatu, para sahabat suka kalau menunggangi kuda itu kuda-kuda yang larinya kencang, kemudian yang tangkas, bukan yang loyo, yang lemah, tidak bisa lari cepat, tidak bisa meloncat. Demikian pula bab yang lain. Imam Bukhari menyebutkan dalam Kitabu Al-At'imah untuk menerangkan siapa salaf itu. Qala rahimahullah, bab ma kana salafu yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wal lahmi wa ghairi. Kata Imam Bukhari, dulu salaf tidak menyukai untuk menyimpan di rumah mereka atau tatkala mereka safar makanan-makanan atau daging atau yang lain. Meskipun hal ini tidak bertolak belakang dengan hadis Aisyah ketika beliau menyebutkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal lahma al-udhiyah, daging sembelihan, hewan korban. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kulu, bagi penyembelih itu boleh, makanlah darinya. Wa tasaddaqu, boleh disedekahkan sebagiannya. Waddakhiru, dan boleh disimpan sebagiannya. Dalam pelaksanaan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makanlah sebagiannya, kemudian sedekahkanlah sebagiannya, simpanlah sebagiannya, disimpan supaya orang-orang yang baru datang dan jauh itu kebagian. Karena kalau dulu kendaraan itu terbatas pada apa? Dulu kendaraan terbatas pada apa? Onta, terus keledai. Keledai ini kalau jalan ya mungkin dengan apa sekarang sepeda ontel, sepeda jengki itu masih kencang itu. Belum kalau mogok ya, keledai ini. Pelan tapi dia memiliki kekuatan untuk apa? Hamulah. Keledai ini dikenal dengan apa? Kuat membawa beban. Tapi kurang pinter, saya kurang cerdas. Agak dungu ini. Repot kalau punya kendaraan seperti itu. Kalau sekarang pinter kendaraannya, ada Avanza, ada Innova kan begitu, jalan jauh. Ya. Karena terlambat sering disimpankan supaya ketika datang tidak apa? Kecewa. Meskipun fuqaha menyebutkan bahwa pembagian itu bagaimana kalau begitu penerapan hadis tadi. Ada yang berpendapat as-sulus, sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Inda tahqiq, walaupun jika disimpulkan pendapat itu tidak harus, artinya tidak harus ditimbang. Nyembelih seekor sapi yang beratnya mungkin 2 kintal atau lebih,
Karena sapi sampai ada yang 1 ton, ya. Terus disimpan sepertiganya, disimpan dimakan sepertiganya. Masya Allah, kalau 1 ton sepertiga dimakan, kemudian disedekahkan sepertiganya, tidak demikian jumud, tidak. Bahkan andai kata mensedekahkan semuanya tanpa mengambil, itu pun boleh. Namun jika seorang ingin menerapkan kepada sunnah Rasul, mengambil sebagiannya untuk dimakan. Dan anggapan salah kalau seorang mengatakan ketika menyembelih hewan kurban dan mengambil dimakan, itu seperti apa? Sudah dihadiahkan kok diambil lagi. Itu tidak ikhlas, tidak. Beda. Fahami dalam masalah keikhlasan dengan apa yang disyariatkan Rasul. Contoh lain, jihad fisabilillah, perang, menang, kemudian musuh meninggalkan harta yang cukup banyak. Namanya apa itu? Jizyah, ghanimah, apalagi namanya? Ghanimah, hasil peperangan. Tidak boleh diambil masing-masing. Saya yang bunuh dia, emasnya saya ngambil, tidak. Serahkan dulu kepada siapa? Kepada panglimanya. Tunggu panglima mengambil membagi dulu. Karena ini nanti termasuk kepada ghulul, pencurian barang rampasan perang sebelum dibagi imam yang mengomando peperangan, itu bahaya dosanya. Disedekahkan, Allah tidak menerimanya. Walaupun mungkin hanya baju, baju, serahkan dulu. Nah, ketika pulang terus dibagi. Nah, kamu dapat ini sekian, kamu sekian. Langsung nolak, tidak. Ini bertolak belakang, berarti menunjukkan saya tidak ikhlas ini. Tidak. Walaupun disebutkan bahwa inilah suatu pahala yang disegerakan. Namanya kalau orang perang pulang bawa apa? Pulang membawa harta yang dikatakan ghanimah, harta rampasan, itu kebaikan yang Allah segerakan. Karena yang terbagus apa kalau orang perang itu? Yang terbaik kalau orang perang di medan pertempuran itu apa yang bagus? Mati di tempat pertempuran kan gitu. Tapi jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. Meninggal di medan apa? Pertempuran. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia itu tidak keberatan, sungguh saya tidak akan duduk di tempat ranjang di mana dia tidur terus diutus pasukan, tidak. Saya akan memimpin sendiri perang. Meninggal Allah hidupkan lagi. Meninggal Allah hidupkan lagi, terus begitu pengennya. Karena pahala perang tadi. Sampai terbunuh. Menunjukkan apa? Keutamaan dalam jihad ialah apa? Seorang terbunuh di medan pertempuran. Jadi kita kembali dalam masalah tadi. Kana salaf, atau ma kana salafu yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'am wal lahmi wa ghairi. Ini tidak bertentangan bahwa salaf mereka tidak menyimpan makanan di rumahnya ketika safar pula. Tidak bertentangan dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menyimpan tatkala seorang menyembelih hewan kurban dalam rangka untuk apa? Menunggu orang-orang yang terlambat masih mendapatkan apa? Daging sembelihan. Nah, selanjutnya berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, qala baina as-salafi ikhtilafun kadirun fi kitabatil ilm min as-sahabati wat tabi'in. Antara salaf itu terjadi perbedaan yang cukup besar dalam masalah kitabatul ilm. Itu di masa dahulu di kalangan para sahabat boleh tidak menulis, boleh tidak menulis.
Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menulis di masa beliau. Demikian pula sisi lain para sahabat itu juga umumnya orang-orang yang tidak bisa menulis. Kebanyakan satu kaum yang mayoritasnya tidak bisa menulis. Jadi kelebihannya apa di waktu itu? Kalau menulis tidak boleh karena khawatir terjadi tercampurnya antara Al-Quran dengan apa? Sabda beliau. Di sisi lain bahwa di waktu itu para sahabat keumumannya jarang bisa menulis. Sehingga waktu itu ilmu diapakan? Diapakan kira-kira? Cara mengabadikannya diapakan? Dihafal. Dihafal. Mampu tidak kira-kira untuk menghafal semua ini? Tadi mungkin sedikit terlewatkan tentang kisah Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah beliau terdengar akan masuk ke daerah Baghdad. Mana di Baghdad itu? Di mana? Irak ya, Baghdad, ibu kotanya Irak kan. Dikabarkan bahwa beliau akan datang di Baghdad. Disambut ribuan para ulama. Mereka ingin mencoba tentang hafalan yang ada pada Imam Bukhari rahimahullah. Kumpul orang-orang yang di kalangan huffaz, para penghafal hadis. 10 jumlahnya. Setiap masing-masing dari penghafal dari 10 tadi, setiap orangnya membawa 10 hadis. Lengkap dengan sanadnya. 10 hadis lengkap dengan sanadnya. Kalau kita sekarang sebutkan sebuah hadis lengkap dengan sanadnya, bisa tidak? Jangankan 10. 1 saja kemudian lengkap dengan sanadnya. Jangankan dengan sanadnya, lafaz hadisnya saja tidak bisa lengkap. Ini apa? Menunjukkan bahwa ilmu kita itu semakin lemah. Ilmu kita semakin apa? Lemah. Walaupun Masya Allah Allah berikan kelebihan sekian banyak orang yang masih mampu menghafal tentang sanad hadis. 10 pada masing-masing. Jadinya berapa kalau 10 masing-masing? Matematikan dulu nih. 10 kali 10 berapa? Jadi 100. Jadi jangan 10 kali 10, 1 tambah 1 jadi 2, 0 tambah 0, kosong jadi 2. Jadi 100. Anehnya setiap masing-masing yang membawa 10 tadi diurut. Hadis yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima sampai terakhir. Dan kisah ini disebutkan Imam Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Sejarah para ulama yang pernah waktu itu memiliki reputasi di negeri Baghdad. Diurutkan hadis nomor 1 begini. Tapi dibolak-balik. Sanad hadis nomor pertama dimasukkan sanad hadis nomor keempat misalnya. Diacak. Dan setiap masing-masing orang begitu. Imam Bukhari diam, tenang. Ditanggapi. Kata beliau sudah selesai. Kalian nyampaikan semua tadi? Sudah. Diurut. Kamu si fulan nomor 1. Kamu nomor 1. Adapun hadismu yang pertama yang bunyinya begini, sanadnya ini itu salah. Ini sanad ada pada nomor sekian. Adapun yang kedua terus diurut. Selesai. Adapun kamu yang kedua, hadis yang pertama kamu sebutkan, hadisnya ini sanadnya ini terus diurut. Sampai ke 10. Para ulama itu tidak mengherankan Imam Bukhari untuk mengembalikan tadi. Bahwa sebuah hadis, misalnya seorang sahabat namanya Abu Hurairah, murid-muridnya ini, itu bagi para a'immah bisa dihafal. Katanya gampang mengembalikan itu. Tapi yang aneh, seketika itu Imam Bukhari hafal urutan yang diucapkan oleh 10 orang tadi. Paham ya? 10 orang tadi mengurutkan. Nomor 1 ini, nomor 2 ini. Orang yang kedua, nomor 1-nya ini, nomor ini. Kira-kira bisa tidak kita? 1 orang saja menyebutkan 5 masalah, kita suruh mengurutkan. Paling biasanya nomor 5 dulu yang disebut, karena yang paling terakhir. Dibalik. Adapun masalahmu yang pertama, ini. Tidak, tadi itu nomor yang kelima Ustaz kan begitu. Karena hafalan kita terbatas. Kita kembali. Maka fa haddas salaf,
bis sahabah wa tabi'in. Maka di sini Qadhi Iyad membatasi bahwa salaf ialah mereka-mereka para sahabat dan para at-tabi'in. Wa qala an-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, takanna jamaah min afadil salaf. Ada di sana para jamaah, yaitu mayoritas dari kalangan salaf, itu mereka mengkunyahi, menjuluki dirinya dengan salaful ummah, menjuluki bahwa salaful ummah ialah minas sahabah wa tabi'in. Orang-orang yang berilmu menjuluki as-salaful ummah, salaf pendahulu, salaf umat yang dahulu ialah as-sahabah wa tabi'in faman ba'dahum, dan orang-orang yang setelahnya bi abi fulana, itu dengan Abu Fulan. Jadi dalam para sahabat, demikian pula para tabi'in dan setelahnya, itu mengkunyahi dirinya, menjuluki dirinya dengan kunyah, sebutan. Itu dengan Abu Fulan. Misalnya ada Abu Darda, ada Abu Bakar, kemudian ada Abu Hafs, dan seterusnya. Jadi berkunyah itu termasuk salah satu kebiasaan para salaf dahulu. Siapa itu? Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Abu Abdullah, Abu Abdurrahman dan yang lain. Dan disebutkan kata Imam Nawawi, wa qala wa min ahsani ma ja'ani salaf bin ad-du'a, termasuk sebuah doa yang terbagus yang dinukil dari salaf dalam masalah istisqa, yaitu minta hujan. Mahaka al-Auza'i, apa yang dihikayatkan oleh Imam al-Auza'i rahimahullah, qala kharajan nas yastasqaun. Di sana ada orang-orang yang mereka itu keluar dalam rangka untuk istisqa, yaitu minta apa? Hujan. Faqama fihim Bilal ibn Sa'd. Berdiri di antara komunitas orang tadi ada seorang yang bernama Bilal bin Sa'd. Bilal ibn Sa'd. Fahamidallahu ta'ala wa atna alaih. Berdiri untuk menyampaikan nasihat kepada hadirin. Jadi istisqa dihimbau, diberikan mau'izah, diberikan nasihat. Waktu itu ada seorang yang bernama Bilal ibn Sa'd memberikan mau'izah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan. Tsumma qala ya ma'syara man hadar, wahai segenap orang-orang yang hadir, alastum muqirrin bil isaa'ah, wahai segenap yang hadir, bukankah kalian di hari ini termasuk komunitas orang-orang yang mengakui dirinya sebagai orang yang telah banyak berbuat salah? Jadi termasuk salah satu sebab-sebab ketika istisqa itu dikabulkan, itu penampilannya dalam penampilan di mana seorang butuh, merasa miskin, merasa salah. Jangan sampai datang istisqa, masya Allah, orang yang tidak butuh. Itu kan hanya tetangga saja, saya punya air kok, kan begitu. Istisqa dalam masing-masing posisinya apa? Membanggakan dirinya walaupun banyak kesalahan dan dosa yang dia kerjakan. Bahkan sebagian orang itu musir, yaitu mengakui satu kesalahan itu salah, tetapi tidak menganggap itu sebagai satu kesalahan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dikerjakan. Bahasanya tanpa ekspresi bahwa dia salah. Bukankah kalian hari ini orang-orang yang mengakui dirinya sebagai orang yang berbuat kesalahan? Qalu bala. Betul.
Kami semua mengaku sebagai orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa. Qala Allahumma inna sami'naka taqul. Kemudian Bilal bin Sa'ad berdoa, ya Allah, sesungguhnya kami hamba-Mu mendengarkan bahwa Engkau dalam hal ini telah bersabda, ma 'alal muhsinina min sabilin. Dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-91, jadi tidak ada jalan untuk menyalahkan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ada tidak? Ada tidak celah untuk menyalahkan orang yang berbuat ihsan? Barang siapa yang berusaha, barang siapa yang mencari-cari kepada orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, zahiran wa batinan, itu dicari-cari kesalahannya, apa yang terjadi? Seorang kewalahan, ya tidak mungkin. Seperti musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha mencari-cari kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Tidak ada. Qala wa qad aqrarna bil isaa'ah. Kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang salah. Fa hal takunu maghfiratuk illa limithlina. Maka sesungguhnya tidak ada ampunan kecuali ampunan orang-orang yang seperti kami ini yang membutuhkan. Mu'tarif, mengaku bahwa dia berbuat salah. Ini termasuk salah satu cara seorang bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya, kekurangannya, dosanya. Jangan sampai Allah maghfirli, Rabbi Allah maghfirli. Tenang-tenang saja dalam berbuat kesalahan. Terus setiap hari jalan dengan apa yang pada kesalahannya. Gampang saja habis sholat mengatakan apa? Rabbighfirli, Astaghfirullah. Tidak ada hikmah dan nampak pada perkara ini wujud dan fungsinya. Farafa'a yadai, maka mereka mengangkat tangan. Dan ini boleh. Ketika istisqa mengangkat tangan dengan setinggi-tingginya. Warafa'u aydiyahum. Ketika Bilal bin Sa'ad mengangkat tangan, mereka pun mengangkat tangan semua. Berdoa kepada Allah. Fasaqau, kemudian mereka meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Asyahid dari hadis ini bahwa kisah ini mengkisahkan as-salaf. Doa yang pernah disebutkan oleh sebagian salaf ketika seorang melakukan istisqa. Wal hasil min hadha anna salaf idza utliqa urida bihi as-sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim. Dan salaf itu kalau disebut secara mutlak, secara global, maka yang dimaksud dengan salaf ialah para sahabat, para tabi'in dan para pengikut tabi'in yang disebut dengan tabi'u at-tabi'in wa hum al-qurun as-salasah al-mufaddalah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang pernah hidup di 3 masa yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Tirmidzi, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia ialah manusia yang hidup di masaku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup di setelahku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup di setelahku. Dan insyaallah tentang kelengkapan penjabaran ini kita lanjutkan setelah kita mengambil istirahat sejenak. Jika ada perihal yaitu tutur kata, penyampaian yang kurang berkenan dan kurang sopan, serta ada ibarat-ibarat yang di situ jatuh pada
ketergelinciran dan kesalahan, maka kembali atas keterbatasan ilmu. Demikian pula lazimnya manusia seringkali jatuh pada kesalahan, maka atubu ilallah subhanahu wa ta'ala. Dan saya mohon maaf kepada hadirin jika ada apa yang kita sampaikan tadi dalam penyampaian kurang berkenan. Insyaallah kita lanjutkan pada istirahat ini. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum.